Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih bisa berjumpa lagi pada hari ini karena kasih karunia dari Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu bersyukur kepada Tuhan, karena rahmat-Nya yang selalu baru di dalam kehidupan kita. Secara pribadi saya sungguh bahagia bisa berkunjung ke rumah, ke tempat Anda bekerja, dimanapun Anda berada pada saat ini melalui radio, karena Allah ingin memberkati kita pada hari ini. Sudahkah saudara siap untuk diberkati? Mari kita melanjutkan pembahasan kita mengenai makna pengalaman pahit di dalam kehidupan kita. Ayat yang kita sudah bahas ialah ayat yang ditulis oleh Salomo di dalam Amsal pasal 20 ayat 30 yang mengatakan bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan dan pukulan membersihkan lubuk hati. Kemarin kita sudah mendengar perspektif Yakobus, cara pandang Yakobus atau pengajaran wejangannya Yakobus mengenai pencobaan. Hari ini kita akan mendengarkan apa kata Bapak Ayub, seorang bapak yang pernah hidup kaya raya, diberkati oleh Tuhan, anaknya 10, kambingnya 7.000, untanya 3.000, keledainya 1.000 pasang. Saudaraku, orang yang luar biasa. Tetapi dalam sekejap, semua yang dimilikinya habis. Bukan hanya kambingnya disambar petir, tetapi untanya dijarah oleh orang, lembunya dicuri perampok, anaknya semua mati kerobohan rumah. Ia menderita penyakit sehin atau lepra ganas. Istrinya mulai memojokkan dan sahabat-sahabatnya mulai meninggalkan. Ayub punya pengalaman pahit yang tiada taranya. Setahu saya, belum pernah ada orang yang punya pengalaman hidup, pengalaman manis sekaligus pengalaman pahit sebanding dengan Ayub. Itu sebabnya layaklah kalau hari ini kita bisa belajar dari Bapak Ayub. Haleluya. Nah, apa kata Ayub mengenai pengalaman-pengalaman itu? Ternyata Ayub telah mengajarkan sesuatu kepada kita. Ayub memberikan sebuah pelajaran yang sangat penting yang tidak boleh kita lupakan. Ia menuliskannya di dalam Ayub pasal 36 ayat yang kelima dan ayat yang selanjutnya. Dia mengatakan begini, Allah itu perkasa, segala sesuatu difahaminya, tak seorang pun dipandangnya hina. Ketahuilah saudaraku, Allah itu perkasa. Kemudian dia mengajarkan hal yang lain. Dia memberikan pelajaran yang luar biasa. Orang yang berdosa tak dibiarkannya hidup lama. Ia memberi keadilan kepada orang yang menderita. Dengar baik-baik. Ia memberi keadilan kepada orang yang menderita. Orang-orang jujur diperhatikannya. Dibuatnya mereka berkuasa seperti raja-raja, sehingga mereka dihormati selama-lamanya. Allah mengajar manusia melalui derita. Ia memaki kesusahan untuk menyadarkannya. Allah telah membebaskan engkau dari kesukaran, sehingga kau dapat menikmati ketentraman, dan meja hidanganmu penuh makanan. Saudaraku, ini adalah pengajaran yang sangat luar biasa. Ayub pada akhirnya mengatakan kepada kita, hei, dengar baik-baik, Allah itu adalah Allah yang mengajar kita melalui penderitaan dan pencobaan. Mari kita akan menyimak ayat demi ayat. Ayub mengatakan Allah itu perkasa, segala sesuatu difahaminya, tak seorang pun dipandangnya hina. Although God is mighty, He cares about everyone and makes fair decision. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa dan maha perkasa. Tidak ada yang pernah lepas dari kontrol dan pemeliharaannya. Saudaraku, tentu saja kebenaran ini punya makna. Kebenaran ini memberikan kepastian kepada kita, yaitu bahwa waktu kita sedang mengalami pengalaman-pengalaman pahit, Ia tidak membiarkan kita sendiri. Jangan pernah berpikir bahwa Allah tidak peduli dengan persoalan dan penderitaan kita. Jangan pernah berkata bahwa Allah sudah tidak mendengar doa saya. Jangan pernah menyangka bahwa Tuhan sudah menjauh dari pergumulan hidup kita. Kita mudah memberikan penilaian semacam itu karena doa dan pengharapan kita tidak segera dijawab oleh Tuhan.
Seorang ateis pernah mengatakan, kalau memang Allah itu masih ada dan masih berkuasa, mengapa ada kelaparan di Afrika? Mengapa ada ribuan orang mati diterjang oleh tsunami? Mengapa ada ribuan orang yang mati karena HIV atau kanker? Mengapa perang tidak pernah berhenti? Mengapa selalu ada penderitaan di dunia ini? God is death. Tuhan sudah mati, katanya. Saudaraku, memberikan kesimpulan bahwa Tuhan sudah mati dengan memunculkan adanya peperangan, kelaparan, penyakit, malapetaka adalah tindakan yang tidak objektif menurut saya. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa dunia ini dan kehidupan ini akan bebas dari semuanya itu. Tuhan tidak pernah menjanjikan sebuah kehidupan tanpa pergumulan. Tidak pernah. Bagi saya Allah adalah Allah. Dan ia tetap berkuasa dan mengontrol dunia ini. Apakah dia senang dengan kelaparan? Tentu saja tidak. Apakah dia menikmati peperangan? Juga tidak. Saya yakin Allah tidak menyukai semuanya itu. Lalu kenapa ia membiarkan semuanya itu terjadi? Saudaraku, ia Maha tahu. Tuhan Maha tahu. Dan ia Maha melihat. Yang jelas kehidupan adalah peperangan antara yang jahat dan yang baik. Dan kita diperintahkan untuk berpihak kepada apa yang baik. Itulah sebabnya Tuhan mau menolong kita supaya kita bisa menyinarkan terang kebaikan di tengah-tengah kejahatan. Supaya kita bisa mengulurkan tangan kepada mereka yang kelaparan. Supaya kita bisa menolong mereka yang sedang tidak berpakaian. Disitulah terang bercahaya dan nama Tuhan dipermuliakan. Ayub mencoba untuk menjelaskan kepada kita bahwa Allah bukan hanya berkuasa atas semua peristiwa yang terjadi di dalam dunia, tetapi Allah memberikan perhatian kepada umat manusia tidak pandang bulu. Orang yang berdosa tak dibiarkannya hidup lama. Ia memberi keadilan kepada orang yang menderita. Orang-orang jujur diperhatikannya, dibuatnya mereka berkuasa seperti raja-raja, sehingga mereka dihormati selama-lamanya. Tuhan akan memberikan keadilan kepada orang yang menderita. Artinya bahwa penderitaan saudara suatu saat akan dipertimbangkan oleh Tuhan. Perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Ayub. Ia memberikan keadilan kepada orang yang menderita. Dalam bahasa Inggris dikatakan, but give the afflicted their right. Artinya, jika kita sedang diizinkan menderita, maka nanti ada waktunya Tuhan akan memberikan penilaian terhadap penderitaan kita. Jika kita menelan pil pahit karena melakukan sesuatu yang benar, maka kita difitnah karena berbuat baik. Contohnya, Tuhan tidak akan tutup mata. Dia akan melakukan bagiannya, saudaraku. Jika kita melakukan kesalahan dan menderita akibat kecerobohan kita, ia juga akan menyingkapkan kesalahan dan menyadarkan kita sehingga kita berbalik ke jalan yang benar. Tetapi apabila orang dibelenggu dengan rantai besi, menderita akibat perbuatannya sendiri, maka dosa dan kesombongan mereka akan disingkapkan oleh Allah. Dengan kata lain, kepada orang jujur yang kemudian difitnah dan menderita akibat kejujurannya, kepada orang berdosa yang menderita karena dosanya masing-masing, sudah ada ganjarannya dari Tuhan. Bagi orang-orang yang jujur dan menderita akibat kebaikan, mereka akan dipromosikan oleh Tuhan. Mereka akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan bagiannya kepada orang-orang itu. Kepada orang-orang yang membuat kesalahan, kecerobohan, sembrono, dan tidak melakukan yang benar di hadapan Tuhan, mereka juga akan menderita. Tetapi jangan pikir saudara akan bebas dari kacamata dan monitoring dari Tuhan. Saudara akan ditegur dan dosa saudara akan disingkapkan. Itulah sebabnya lebih baik saudara sadar. Jika kita berbuat baik dan melakukan dengan jujur, Tuhan selalu memonitor kita. Mungkin orang salah mengerti perbuatan baik kita. Mungkin orang tidak melihat motivasi kita sehingga salah menerimanya. Jangan takut, karena He watch over. Dia melihat dan melakukan sebuah tindakan promosi bagi kita. Itulah sebabnya saya percaya bahwa promosi itu datangnya dari Tuhan. Promotion comes from God. Kalau engkau di tempat kerjaan, engkau difitnah karena ada orang-orang yang tidak suka dengan kedudukan Anda merasa dikucilkan, Anda merasa digosipkan, ada orang-orang yang bikin sulit, jangan takut. Tetaplah berbuat baik karena Tuhan
ada di pihak saudara. He will not turn away his eyes from the righteous, but they shall be with kings on the throne. Dia tidak akan pernah memalingkan wajahnya dari orang-orang yang benar. And he will establish them in triumph. Dan Tuhan akan menetapkan kemenangan bagi orang-orang itu. Tidak peduli apa kata orang. Tidak peduli seberapa harga yang harus dibayar. Ketika kita melakukan yang baik, pada gilirannya Tuhan akan melakukan kebaikan bagi kita. Haleluya. Saudaraku, itulah sebabnya tidak heran kalau Ayub akhirnya mengatakan, Allah mengajar manusia melalui derita. Ia memakai kesusahan untuk menyadarkannya. Allah telah membebaskan engkau dari kesukaran, sehingga kau dapat menikmati ketentraman. Dan meja hidanganmu penuh makanan. Dengar baik-baik. Ayub membuat kesimpulan yang luar biasa karena memang pada akhirnya pada waktu Ayub tabah menghadapi semuanya itu, saudara bisa membaca di dalam kitab Ayub pasal yang ke-42. Bagaimana sahabat-sahabatnya mulai kembali lagi. Mereka bikin perjamuan makan. Mereka memberikan cincin tanda untuk menyambung persahabatan kembali. Ayub masih melihat keturunan yang keempat. Dia hidup umur panjang, menikmati kehidupan dengan luar biasa. Apa yang hilang dipulihkannya 2 kali lipat. Saudaraku, Allah tidak pernah tutup mata ketika kita berbuat baik. Bahkan pada waktu kita menghadapi pil pahit, aniaya, penderitaan gara-gara perbuatan baik, Allah tidak tutup mata. Tuhan memberkati saudara. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making you lebih baik.